Oke teman, jadi sebenarnya pattern yang kita alamin ya dari kemarin di tanggal 7 Agustus kita mulai ini sebenarnya ini juga udah pernah terjadi ya skenario seperti ini ya. Jadi gue membicarakan pola dari tanggal 7 Agustus sampai saat ini, sampai akhir Agustus awal September ini. Saat ini sedang bermain dengan pola pattern yang sangat amat mirip dengan sebelumnya. Yang pastinya sekali lagi di sini gue nggak mengatakan bahwa pola candlesticknya sama semua teman-teman, tetapi kurang lebih kalian bisa lihat lah ntar kasarannya seperti apa gitu ya, kurang lebih mirip banget ya kalau menurut gue sendiri ya, meskipun yang nggak pasti 100% akan copy paste dengan yang sebelumnya. Cuman kita di sini akan ngambil kasarannya aja untuk sementara kita ngeliat Bitcoin break di bawah level 20k, yang ini sudah exactly sesuai dengan prediksi kita dari video-video sebelumnya juga ya, dimana dari video sebelumnya gue mengatakan bahwa level berikutnya untuk Bitcoin tuh ada di kisaran 19.000 sampai 18 sekian teman untuk Bitcoin ya. Karena bisa aja kita dijemput teman ya untuk ngambil level di bawah ini teman ya, level dimana kita break support 18.9 dan 18.7 untuk ngambil likuidasi orang-orang aja teman ya, dan Bandar pengen ngejemput orang yang menyetel SL di area level ini, jadi mungkin permainan psikologis dan permainan Bandar aja, lalu ternyata kita dari sana langsung mantul keras teman. Dan di sini gue juga akan menjabarkan sedikit alasan kenapa dari level 19 atau 18 sekian, meskipun dengan adanya break support dari kedua level ini ya sebagai salah satu titik support terkuat, kita masih bisa mantul keras. Jadi pada saat itu nanti gue akan membuka posisi trade gue ya, posisi long gue ini gue siap sedia teman pantengin grafik hampir setiap hari teman di sini ya, hampir setiap saat. Untuk gue kembali membuka posisi long ini melalui platform BingX, di sini adalah platform yang gue rekomendasikan banget buat pemula. Selain dari futures yang paling rendah di antara market yang lain, mereka juga menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Oke teman, jadi langsung aja temannya di sini poinnya gue akan membahas dengan pattern yang kemarin terjadi di tanggal 8 Agustus sampai 5 Agustus di sini ya. Jadi di sini gue simpelkan aja. Di sini ada 0 ABC teman, dan apa yang gue bandingkan di sini gue akan membandingkan dengan pattern yang terjadi di tanggal 16 Maret teman di sini. Jadi kita balik ke time frame daily biar nggak membingungkan teman di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ABC-nya di sini ya. Lalu di sini ABC yang terjadi di tanggal 12 Maret ini gue bisa ukur mulai dari nolnya di sini ya, 0, lalu A, lalu B teman di sini ya, lalu ke C teman. Intinya ketika kita menyentuh C di sini kan gue ada gambarkan garis horizontal berwarna krem di sini ya. Dia melewati garis horizontal berwarna krem ini dan dia break resist teman, seperti apa yang terjadi pada skenario di bulan Agustus ini juga ya. Kita kan tahu teman ya bahwa 24.000 ini menjadi resist terkuat, lalu kita sempat break sampai level 25.000 ya. Di sini gue gambarkan di garis horizontal berwarna krem ini kita officially break di atas sampai menyentuh level 25.000. Itu sebabnya kenapa gue menamakan poin ini adalah poin C. Lalu poin B dengan poin 0 ini kurang lebih berdekatan teman ya. Ini juga sama teman, poin B dan poin 0 ini kurang lebih berdekatan. Lalu apa yang terjadi setelah kita ngebreak poin C, kita confirm breakout, apa yang terjadi teman, kita langsung breakdown teman ya. Pastinya ditandai dengan break support terlebih dahulu, balik ke poin B teman di sini ya. Ini juga kita exactly sama ya, break support, kita balik ke poin B, lalu dump keras terjadi di sini dengan tanda panah berwarna purple ya, berwarna ungu. Ini all the way sampai 20.9. Kalau yang satu ini all the way sampai ke level 26.7 teman. Lalu apa yang terjadi teman ya? Kita ubah lagi ke time frame 4 jam di sini nanti ya. Saat ini kan kita bisa lihat nih. Ini confirm bear flag di sini yang terjadi teman. Jadi ya seperti apa yang terjadi, ini juga kita mengalami bear flag teman ya. Jadi sama exactly sama persis dengan skenario sebelumnya. Di mana teman ya? Di mana setelah bear flag ini yang paling penting nih ya. Kita ukur dari paling atas sebelum kita jatuh ke paling bawah. Kita ukur untuk target bear flag ya. Jadi kita exactly hampir menyentuh area dari target yang kita ukur sebelum kita jatuh teman, yaitu ada di level 18.8. Kita overextend sedikit ke bawah sampai 17.6 teman sebelum kita mantul keras.
Nah, di sini teman ya, di sini adalah target yang kita ukur teman dari kemarin-kemarin, yaitu pattern mulai dari tanggal 23 kita ukur dari pattern sebelum kita jatuh teman ya. Bear flag berikutnya yaitu ya kurang lebih sekitar segini lah teman ya, yaitu ada di level 19.000, exactly ada di level 19.000 pas teman ya. Jadi maybe teman dari level 19 ini kita kan ngelihat kemarin kan kita sempat overextend teman ya, kasusnya sempat sedikit overextend ke bawah. Jadi maybe bisa aja kita kalau misalnya sedikit overextend dari level 19.000 ini, ya anggap aja bisa aja turun sampai ke level 18.500 teman ya. Makan-makan orang yang ngeset stop loss di area level 18.7 dan 18.9. Jadi bisa aja di level 18.5 ya kalau misalnya kita sedikit overextend ke bawah. Jadi antara level 19.000 awal sebagai level psikologis sampai level 18.5 untuk target berikutnya teman. Dan saat ini kita masih ada di kisaran 50% dari target yang kita ingin capai gitu ya. Jadi 19.000 sampai 18.500 ini masih kurang lebih setengah jalan teman dari level saat ini. Saat ini kan ada di level 20.000 teman ya. Jadi mungkin bisa jadi momen nih buat yang nge-short juga teman ya, masih ada momentum buat yang pengen nge-short sampai ke area level 19 sampai 18.500 ini. Gue juga udah umumin ini mulai dari tanggal 25 Agustus ya pattern ini. Jadi bagi kalian yang pengen join grup ini gratis teman, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah ya. Jadi itu apa yang pengen gue bahas teman ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan 18.9 ya dan 18.7 ini sebagai salah satu titik support terkuat. Karena bisa aja teman kita balik ke kedua ekor ini dari time frame daily ini hanya untuk makan orang-orang yang sempat nge-SL di level 18.7 dan 18.9. Itu sebabnya kenapa menurut gua 17.6 ini tetap menjadi area support terkuat, bukan di level 18.9 dan 18.7. Jadi even meskipun kita break dari level 18.9 dan 18.7 teman, menurut gua masih ada chance buat kita lebih besar teman-teman, kita bakalan rebound teman dari area level ini kembali ngetes di area level 21, balik lagi ke harga sebelum kita jatuh di tanggal 25 Agustus teman ya. Karena ya kemarin kita juga sama teman, kita exactly sama persis ya ketika kita ngerites bear flag pattern ini teman di sini ya. Kita kan mantul nih teman. Dari sini kita mantul all the way ke level 25k teman ya. Jadi itu adalah alasan juga kenapa dari sini itu teman ya, dari skenario yang kita ukur dari level 19k ini kita bisa at least mantul dulu lah teman ya, mantul sedikit kalau menurut gue possible ke level 21.000 ya. Karena dari skenario pattern bear flag ini aja kita aja mantul teman ya. Kalau misalnya kita ngikutin lagi maka dari level 18 sekian kita akan kembali mantul juga. Itu aja teman kalau menurut gue mengenai pandangan gue sendiri ya, dan ini hanyalah analisa menurut pandangan pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian ingin membuka posisi trade apapun ataupun sebelum kalian membeli koin apapun. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.